Saat ini saya akan menuju ke rumah salah satu korban, yakni almarhum Pak Nito. Kita temukan fakta selanjutnya. Pak Matasan, sebelumnya kami mau mengucapkan turut berduka cita atas yang terjadi pada keluarga. Terima kasih. Ya, kalau kami boleh diceritain, Pak, seperti apa sih kejadian yang Pak Matasan tahu saat itu, Pak? Kalau kejadian itu saya nggak tahu. Tahu-taunya ada kabar dari teman-teman kalau bapak itu sudah terjadi perkelahian itu. Saya mau keluar sudah ada di depan rumah bapak saya itu. Habis itu saya larikan ke rumah sakit. Cuma gitu aja yang saya tahu. Oke, waktu itu dengar kabarnya dari siapa, Pak? Katanya saja gitulah, katanya bapak kamu gini-gini kan, jadi ada kejadian. Jadi saya kan bingung, mau keluar, mau cari kan gitulah. Di daerah Tanggung, makanya katanya saya itu mau lihat gitulah. Bawa sepeda mau naik, tahu-taunya bapak sudah ada di depan rumah. Oh, di depan rumah. Itu sekitar jam berapa, Pak, saat itu? Jam 9 lah. Jam 9-an Bapak di depan rumah ini. Oke, apa yang Bapak lihat waktu itu kondisi Pak Nito Maku? Sudah bersimbah darah, bawa sepeda motor sendiri gitu. Di mana aja, Pak, lukanya yang Pak Matasan lihat? Di sini, yang parah itu di sini, sama sini, di sini. Bajunya itu darah semua gitu. Ngomong apa pada saat itu, Bapak? Sudah nggak bisa ngomong. Nyampe rumah sudah nggak ngomong. Terus saya cari mobil, cari bantuan mobil, karena dibawa sama sepeda kan jauh, Mbak. Dari rumah sakit jauh. Iya, ya. Bawa mobil, sudah nggak sadar diri. Di dalam mobil? Iya. Nyampe rumah sakit, terus kritis sudah. Nggak ada kata-kata pesan apa, nggak ada sudah. Ya nggak tahu lah, jadi orang bingung, Mbak, ya. Bingung sudah. Kelihatan orang tua bersimbah darah, gitulah. Itu Pak Nito berarti di luar, Pak Matasan bawa masuk ke dalam? Nggak sempat masuk udah. Nggak sempat masuk, ada di itu depan rumah. Dia cuma masuk ke ruang dokter kan disuruh keluar, gitulah, dirawat gitu. Habis itu, habis dijahit, keluar sudah kritis. Habis itu dipanggil sama dokter. Kalau ditanyain keluarganya, saya yang ditanyain. Mohon maaf ditanya, bapak sampean kritis, Pak. Cuma kami mengusahakan gitu. Jalan yang terbaik gitu. Kalau dari Ibu sendiri cerita nggak ke Pak Matasan kalau bapak sempat curhat nih, ada masalah atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Ibu juga nggak tahu kenapa? Nggak tahu. Kayak ada cerita gitu. Pak, kalau yang didengar dari orang-orang kayak gimana, Pak? Ada nggak kayak Pak Matasan mungkin penasaran nih kenapa bapak saya, terus tanya ke orang gitu? Nggak sempet lah, Mbak. Iya, nggak sempet tanya-tanya yang gimana, sudah langsung meninggal kan orang tua. Nggak ada juga yang cerita bapak Nggak ada. ditemukan pada saat itu ngapain gitu, enggak? Nggak ada. Nah, sebelum berangkat itu, Pak, sebelum Pak Nito ini meninggalkan rumah ya, itu sempat pamit nggak ke Pak Matasan atau ke Ibu mau kemana gitu? Kalau ke saya nggak sempet. Tahu-taunya ya itulah. Ketemunya ya ketemu bersimbah darah itu. Kalau dari teman-temannya Pak Matasan cerita nggak ke Pak Matasan dapat kabar dari siapa gitu? Nggak cerita, Mbak. Nggak cerita. Malah dia nanya ke saya kan gitulah. Katanya bapaknya apa itu duel apa kejadian gitulah. Ya bingung saya. Pak, coba saya diceritain lagi, berarti bapak itu pertama datang ke sini dulu? Iya. Cuma nggak turun dari sepeda. Nggak turun dari sepeda, Iya. ketemu Ibu? Ketemu Ibu. Terus bilang itu tadi, nanyain bapak? Iya, tanyain saya apa, Kak.
Dole itu kacong ada di rumah gitu loh. Terus berangkat lagi sepedanya itu, ditarik lagi lah gasnya. Tahu-taunya ada di depan rumah sudah. Oh gitu, ibu bilang apa waktu itu ke bapak? Gak bilang bapak. Gak bilang bapak. Oh, ibu maksudnya kan ibu ketemu bapak nih di depan rumah ini ya? Iya bapak saya, bapak Terus, saya. Bilang apa ibu ke bapak? Gak bilang bapak, kaget lah. Kaget. Iya. Terus ibu gimana waktu itu mas responnya ngeliat bapak kayak gitu? Lari ngikutin sepeda, lari di belakangnya gitu ke rumah. Kan nggak jauh betul lah habis ini dari rumah sini. Pak Nito nggak pernah cerita ya? Nggak pernah. Nah kalau masalah tentang, kan ini kabar yang beredar juga permasalahannya salah satunya katanya ya Pak ya, itu tentang dagang pete. Itu bener nggak sih Pak ada masalah tentang perdagangan pete ini? Kalau soal itu nggak tahu ya Mbak. Kalau petenya memang dagang, kalau waktu musim ya tahu saya kalau dagang. Tapi kalau urusan itu nggak tahu. Pak Matasan, ini kan juga ditemukan senjata tajam ya? Iya. Bapak sendiri memang biasa membawa senjata tajam kah atau seperti apa Pak? Kalau setiap paginya kan ya bawa memang. Kau mau rumput gitu kan mesti bawa gitu. Pengetahuannya saya gitu. Apa itu bentuknya Pak? Ya itu celurit lah. Celurit. Iya. Pada hari kejadian bawa arit, ibu tahu ya? Kalau waktu kejadian nggak tahu. Ibu kalau bapak tuh bawa celurit nggak tahu. Pamitannya kan minta kopi, gas habis, LPG disuruh beli ke toko gitu aja. Nggak tahu ya kalau bawa celurit Nggak gitu. tahu. Olah TKP kan menemukan sajam, 2 sajam kan gitu lah, duel itu. Temuannya apa Pak waktu itu yang disampaikan pihak kepolisian waktu olah TKP? Bapak kayak gimana? Ya menemukan 2 sajam gitu aja kan, berarti kan betul-betul duel gitu lah. Itu. Dua-duanya celurit? Iya. Ngomongnya gitu. Dan kelihatan bersimbah darah? Nggak lihat kalau saya. Pak Matasan sempat ke TKP enggak? Nggak sempat. Sampai hari ini pun saya nggak ngelihat ke TKP. Saat ini saya sudah bersama dengan menantu dari almarhum Pak Mari, betul, Pak Suryadi. Iya. Selamat malam Pak Suryadi. Malam. Terima kasih sebelumnya sudah mau menerima kedatangan tim kami di sini. Apa sih yang Bapak ketahui tentang kejadian ini? Bisa diceritakankah kepada kami, Pak? Kalau soal kejadian saya kurang tahu, karena saya keluar saya. Yang Bapak dengar mungkin pada hari itu, kejadian itu terjadi di hari apa, Pak? Hari Minggu. Ya, Sekitar jam berapa? jam 9. Ya, posisinya pada pagi hari itu kejadiannya seperti apa yang Pak Suryadi tahu? Ya kurang tahu saya kalau soal itu. Berita yang beredar begitu kan Pak Mari ini diketahui pergi begitu ya, dan di duel itu terjadi bukan di desa sini Pak? Bukan di sini. Di mana itu Pak? Di Tanggung. Desa Tanggung. Iya, kejadian di desa Tanggung. Itu Pak Mari arah kemana Pak? Itu mau ngarit itu. Memang Pak Mari pada saat itu memang mau bekerja begitu Iya, ya? bekerja ya. Kesehariannya seperti apa sih Pak Mari ini? Ngarit itu ketegalan gitu, ngarit itu. Habis itu mari ketegalan itu ngarit bawa sepeda itu. Habis itu ya itulah udah cekcok tuh. Cekcok terjadi ya Pak. Apa yang Bapak tahu tentang cekcok itu? Wah, kurang tahu saya. Kalau yang didengar dari orang-orang? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Iya. Kejadian itu terjadi, Pak Suryadi sedang di mana? Saya keluar saya. Keluar kemana itu Pak? Mau kemandang saya. Langsung ada pilihan itu ya kembali saya. Gitu. Tahu kejadiannya dari mana? Ya kawan-kawan itu yang ngebel. Nelpon. Iya, telepon. Ya, apa yang dikatakan teman-teman Pak Suryadi waktu itu di telepon? Ya pulang-pulang bapaknya ditabrak Pak Markum. Pulang saya tabrakan katanya masih tabrak. Langsung pulang. Habis itu terus ke
Lumajang saya ke rumah sakit itu. Berarti posisi Pak Mari sudah di rumah sakit pada Iya. saat itu. Waktu ditelepon oleh teman Pak Suryadi, infonya ditabrak sama Pak Markum, Iya, Pak Nito tabrakan, Markum. Iya, tabrakan. Oke. Ketika sampai di rumah sakit, kondisi Bapak Sudah kritis. sudah Iya, kritis. sudah kritis. Masih sadarkan diri kah Pak? Enggak, udah kritis itu. Jadi tidak sempat mengucapkan apapun ke Enggak. keluarga? Enggak. Pada saat kejadian sendiri Pak, tadi kan Pak Suryadi mengatakan sedang di luar begitu ya? Iya, gitu. Pagi harinya Pak Mari sempat pamit nggak ke keluarga? Enggak pamit. Nggak ada mau ngomong kemana Enggak. gitu? Enggak ada. Oke, Pak, dari info yang kami dapatkan begitu Pak Mari ini sehari-harinya selain mengarit gitu ya, atau selain bekerja sebagai petani yang mengarit, Iya. juga sebagai pedagang pete. Bisa Iya. diceritakan Pak? Ya ketebuan, habis ketebuan ya cari itulah, cari dagang pete itu. Ya gitu. Biasanya didapat dari mana Pak pete? Di gulaan itu, toko petani kan gula ya. Ya, dari Gitu. rumah-rumah begitu. Iya, iya. Kalau dari keluarga sendiri, selama ini mengenal sosok Pak Nito Markum kah? Apa? Dari keluarga kenal dengan sosok Pak Nito? Hari-hari. Iya, sehari-hari. Ya, sering ketemu, kayak keluar kadang ketemu gitu. Baik-baik saja hubungannya. Baik-baik saja. Jadi keluarga tidak tahu kemudian apa jika keduanya ini mengalami cekcok seperti Iya, itu, iya. tidak tahu Tahunya ya itulah. ketika sudah kejadiannya. Kejadian. Makna carok itu sendiri sekarang sudah bergeser karena carok itu merupakan membersihkan harga diri. Jadi harga diri kalau sempat tercoreng atau dilangkahi orang itu bisa-bisa terjadi hal seperti itu.